PR atau Public Relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antar organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. PR merupakan kedudukan dalam suatu perusahaan atau organisasi sebagai penghubung antar perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Seberapa penting PR menunjukkan bahwa PR menduduki tingkat 3 teratas setelah pengembangan produk dan perencanaan strategis, kemudian disusul oleh periklanan, penelitian dan pengembangan, dan hukum. Macam apa ini? Laporan kok seperti ini? Ini bisa dilihat ya kamu, ini antara ini dan ini tidak balance. Bagaimana? Apakah ini yang dinamakan laporan? Kamu bekerja di perusahaan ini sudah cukup lama ya? Saya tidak menerima laporan kayak gini. Tolong diperbaiki lagi. Mohon maaf Ibu, tapi ini revisinya sudah sesuai dengan arahan Ibu yang waktu itu. Saya tidak menerima apapun itu alasan dari kamu ya. Pokoknya ini harus diperbaiki dengan benar. Saya minta kerja kamu diperbaiki. Baik Ibu, akan saya perbaiki laporannya. Baik, saya tunggu hari ini juga laporannya harus jadi dalam keadaan yang baik. Baik Ibu, terima kasih. Saya Ya. permisi dulu. Tahu nggak sih, manajer sekarang tidak dianggap jadi manajer, sikapnya jadi berubah. Loh, kok bisa? Ya, itu kan sama aku tuh udah berusaha secara maksimal buat bikin laporan kan. Aku udah sesuai dengan arahannya dia, tapi dia tetap aja nyalahin aku. Katanya aku nggak becus lah, aku nggak bisa lah. Sabar ya. Mungkin emang lagi sanksi atau gimana? Mungkin. Aku mau dulu ya, saya ada urusan. Oh iya ya, nggak apa-apa, aku sendirian. Iya. Aku kayaknya punya ide deh. Apa aku bikin skandal aja ya tentang manajer sekarang? Kayaknya bakalan asik nih. The next day. I get defensive and insecure. My own worst critic. Behind a closing door, I'm fragile. Infection that's. Ada berita apa ini? Penyebaran hoax manager. Oh pantas yang membuat perusahaan kita menurun ini. Oke, aku akan lebih lanjut lagi. Halo? 3 hours later. Permisi Ibu. Ya silakan masuk. Saya ingin melaporkan terkait adanya isu tentang penyebaran hoax terkait dengan manajer kita di perusahaan kita ini. Bisa dilihat terlebih dahulu Bu. Kenapa bisa ada masalah seperti ini? Untuk terkait permasalahannya dari divisi PR sendiri belum mengetahui dan menyelidiki lebih lanjut Bu. Nah dari divisi PR sendiri nanti untuk mungkin untuk waktu seminggu atau sebulan sendiri nanti akan menyelidiki lebih lanjut lagi dan nanti Ibu bisa mengatur jadwal untuk rapat evaluasinya. A few moments later. Selamat siang. Yang bersangkutan sudah di sini semua kan? Sudah. Bu. Langsung saja ke intinya ya. Apa yang akan saya rapatkan hari ini. Jadi ya minggu lalu itu dari divisi PR sendiri itu melaporkan kepada saya tentang isu atau skandal mengenai manajer. Kalau kalian tahu, isu atau skandal tentang manajer ini itu membuat reputasi perusahaan kita itu menurun dan beberapa investor itu menarik proyek dari perusahaan kita. Jadi untuk masalah ini tolong dari divisi PR untuk menjelaskan kepada mereka tentang permasalahan yang kamu laporkan kemarin. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai PR bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi pada perusahaan ini. Dan setelah penyelidikan yang divisi PR lakukan, bahwa ada satu faktor yang menyebabkan reputasi perusahaan kita menurun. Dan faktornya tentang penyebaran berita tidak mengenakan terkait dengan manajer di perusahaan kita.
Baik, terima kasih kepada divisi PR. Selanjutnya ini saya ingin meminta klarifikasi kepada manajer kenapa permasalahan ini tuh bisa terjadi. Terima kasih Bu, di sini saya akan memberikan klarifikasi mengenai isu yang sudah tersebar yang menyangkut tentang diri saya. Dan saya sendiri tidak pernah melakukan hal yang diberitakan dalam berita tersebut. Dan saya juga tidak mengetahui asal-usul berita tersebut dari mana. Saya sudah mengumpulkan data di sini dan saya menemukan data salah satu nama dari yaitu salah satu karyawan dari perusahaan kita. Baik, terima kasih kepada divisi PR sudah melakukan penyelidikan tentang kasus ini. Jadi yang saya minta kali ini itu tolong di antara kalian itu mengaku siapa yang telah menyebarkan berita ini. Karena kalau dari kalian, salah satu dari kalian tidak ada yang mengaku, mungkin saya akan melaporkan salah satu dari kalian kepada pihak berwajib untuk menangani kasus ini. Tolong ya, saya minta untuk salah satu dari kalian itu mengaku. Karena saya itu sudah memiliki data dan saya tahu siapa yang sudah menyebarkan berita ini. Sebelumnya saya memohon maaf kepada Ibu karena sebenarnya saya yang sudah menyebarkan berita hoax tentang manajer perusahaan kita. Tapi saya memohon maaf Bu, saya tidak ada niatan sama sekali untuk membuat nilai perusahaan kita menurun. Pada awalnya saya hanya ingin menjatuhkan nama manajer perusahaan kita saja. Emang kamu dan manajer kamu ada masalah apa? Saya merasa bahwa saya sudah bekerja secara maksimal, saya sudah mengeluarkan waktu dan tenaga saya, tetapi manajer saya selalu tidak menghargai usaha saya Bu. Jadi saya merasa saya tidak dihargai oleh manajer kita dan saya akhirnya hilaf dan lembut menyebarkan berita hoax tersebut. Seharusnya kamu itu harus lebih bisa mengatur emosi kamu. Karena kalau kamu sudah seperti ini dan menjelek-jelekan manajermu, ini tuh berdampak kepada perusahaan kita. Kalau sudah kayak gini, apa yang akan kamu lakukan? Citra perusahaan kita itu sudah buruk. Kamu nggak bisa memperbaiki citra perusahaan kita lagi. Jadi hukuman yang dapat saya lakukan kepada kamu ya dengan berat hati saya harus memecat kamu. Dan seharusnya sebagai manajer kamu itu harus bisa memperbaiki sikap kamu ke karyawan dengan mengayomi karyawan sehingga masalah seperti ini tuh tidak terjadi lagi. Karena masalah ini sudah terjadi, mungkin hukuman yang dapat saya berikan ke kamu itu penurunan jabatan menjadi staff. Dan terima kasih kepada divisi PR sudah menyelesaikan masalah ini. Saya sangat mengapresiasi sekali tugas dari PR ini karena sudah bekerja dengan baik. Dan itulah keputusan saya kepada manajer dan juga karyawan yang bersangkutan. Untuk itu rapat kali ini saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum.